Beralih ke informasi lain, Novel Baswedan, penyidik KPK, merasa dikriminalisasi karena banyaknya kasus besar yang ia tangani. Ya, ada Rifan Dwi-Astono di kediaman Novel di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, Rifan, silakan. Ya, Peter dan Alice, setelah kemarin sebuah drama, bisa dikatakan seperti itu, penahanan dari penyidik KPK Novel Baswedan akhirnya ditunda sementara karena adanya penangguhan penahanan. Nah, saat ini kami sudah ada di kediaman dari rumahnya Novel Baswedan sendiri untuk bisa menanyakan lebih detail sebetulnya seperti apa sih kemarin kejadiannya. Mas Novel, selamat sore. Selamat sore. Mas Novel, langsung saja, Anda sebetulnya melihat kejadian yang kemarin menimpa Anda sendiri. Ini apa sih sebetulnya yang terjadi pada saat hari kejadian di tahun 2004? Ini kan sebetulnya bermula dari itu. Ya, soal tahun 2004 memang ada hal yang dituduhkan kepada saya, tapi saya minta untuk terkait dengan perkara, saya tidak bisa menjelaskan karena ada kapasitas tim lawyer nanti akan menyampaikan. Jadi saya tidak mau berdebat di publik soal itu. Ya. Oke, kalau gitu nanti kita coba konfirmasi lagi ke tim kuasa hukum. Namun sebetulnya ketika kemarin dibawa ke Bengkulu untuk rekonstruksi, sebetulnya apa yang dilakukan di sana? Betul ada rekonstruksi atau seperti apa? Rekonstruksi tentunya kepentingan penyidik. Saya menolak rekonstruksi dilakukan dengan alasan-alasan yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Dan pada dasarnya karena saya menolak dan saya tidak menghadiri rekonstruksi itu. Saya cuma mendapat informasi bahwa rekonstruksi itu benar dilakukan, tapi saya tidak melihat dan tidak mengetahui soal rekonstruksi itu. Berarti waktu di Bengkulu, Mas Novel ada di mana sebetulnya lokasinya? Saya pada saat itu saya sedang ditahan di rutan Brimob Kelapa II. Kemudian saya diminta untuk ikut ke Bengkulu. Setelah sampai di Bengkulu, saya menunggu di bandara. Ada tempat ruang tunggu di sana yang saya kira cukup memadai, cukup layak. Saya diminta untuk menunggu di sana dan mestinya setelah dari sana saya dibawa ke tempat rekonstruksi. Tapi karena rekonstruksi saya tolak, saya tidak menuju ke tempat rekonstruksi yang dimaksud. Ditolak karena memang menurut Mas Novel seperti apa tuh sebetulnya? Iya, diantaranya saya mengharapkan setiap proses karena saya dituduh dan saya menjadi tersangka, tentunya saya punya hak untuk didampingi penasihat hukum. Ini diantaranya yang saya lihat tidak ada, maka waktu itu saya menolak. Untuk waktu berikutnya, untuk besok harinya, memang waktunya yang saya melihat tidak memadai dan ada hal lain yang menjadi alasan saya untuk menolak. Tapi saya nggak bisa sampaikan di sini. Mas Novel, Anda sendiri mengatakan, bukan Anda sebetulnya dari pihak Polri sendiri mengatakan bahwa penahanan ini alasannya karena Anda tidak kooperatif dan juga sudah mangkir 2 kali. Alasan mangkir itu sendiri seperti apa sih sebetulnya? Begini ya, mangkir tentunya ketika orang itu dipanggil. Sejak perkara ini dibuat, tahun 2012, saya merasa tidak pernah dipanggil dengan patut. Pernah ada panggilan yang pertama di sekitar bulan-bulan Februari atau Maret, saya lupa. Kemarin, bulan 2015, tahun 2015. Tetapi pada saat itu saya sedang di luar kota, sehingga panggilan itu diberikan kepada pimpinan KPK dan kemudian tidak ada hal yang bisa disebut bahwa saya mangkir. Saya pasti akan hadir kalau saya dipanggil. Pada dasarnya, walaupun saya melihat ini adalah kriminalisasi, saya atas perkaranya saya tidak memandang ini sebagai perkara, tapi karena saya penegak hukum dan saya memahami aturan hukum dan saya orang yang taat hukum, saya siap menghadapi apapun. Tapi konteksnya tentunya apabila diperlukan tentu ada pemanggilan dan lain-lain. Jadi ketika dibilang mangkir, saya kira menurut saya aneh. Ya. Mas Novel sendiri kemarin menyatakan kalau memang barusan juga Mas Novel mengatakan ini kriminalisasi terhadap diri Mas Novel sendiri begitu, dan kemarin juga dari pimpinan KPK menyatakan bahwa ini memang proses hukum yang harus dijalani. Nah ini dan mereka merestui untuk proses hukum ini dilanjutkan. Sebetulnya posisinya seperti apa sih? Mas Novel merasa dikriminalisasi, tapi dari KPK sendiri kok memberi restu untuk melanjutkan? Tidak ada mungkin defense atau seperti apa? Saya kira itu 2 hal yang berbeda. Di satu sisi secara formal tentunya itu memang dipandang sebagai perkara karena ada kegiatan proses penyidikan dan lain-lain. Tapi esensi masalahnya yang saya lihat sebagai suatu kriminalisasi. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak mau menjelaskan dan tidak mau berdebat di publik soal hal itu. Saya kira penasihat hukum saya sudah banyak menyampaikan mengenai hal itu dan saya kira itu selaras dengan apa yang saya sampaikan. Mas Novel sendiri, Anda melihat seperti apa sih tanggapannya terhadap reaksi dari Presiden kita, Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala terhadap kasus yang Anda hadapi saat ini?
Memang sampai sekarang saya tidak pernah lihat berita. Saya tidak tahu apa yang disampaikan, tapi pada dasarnya tentunya saya sebagai warga negara Indonesia, saya menghormati Presiden, dan tentunya saya mengharapkan Presiden dan aparatur yang melakukan tugas yang berkait dengan penegakan hukum melakukan hal-hal yang dalam rangka untuk tegaknya kebenaran dan keadilan. Poinnya itu. Presiden sendiri kemarin memang menyatakan kalau stop kriminalisasi, jangan tahan seperti itu, dan ini sudah dikatakan berulang kali, bahkan dari ketika di Januari kasus ini mulai terjadi, kasus kriminalisasi yang dituduhkan ini mulai terjadi. Sebetulnya kalau Mas Novel sendiri melihat seharusnya pemerintah seperti apa sih sikapnya? Apakah harus mengeluarkan peraturan tertulis agar hal seperti ini tidak terjadi seperti tahun 2009 yang lalu? Bagaimana? Saya nggak berwacana-wacana dalam hal itu. Cuman saya hanya ingin menyampaikan bahwa mestinya penegakan hukum dilakukan untuk tujuan berhukum, ya, bukan dilakukan untuk dalam rangka karena marah dan lain-lain. Saya agaknya melihat seperti itu, rasanya agak seperti itu. Ya, saya pikir itu aja yang mesti saya sampaikan. Saya menduga apa yang dikaitkan dengan saya lebih ke seperti itu. Dan tentu saya terkait dengan hal ini, saya ingin menyampaikan harapan saya, dan tentu ini akan saya tujukan kepada penegak hukum secara keseluruhan. Penegak hukum baik di KPK, di Polri, di Kejaksaan, Hakim, dan penegak hukum lainnya. Saya menghimbau bahwa dalam melakukan tugas, tetap kita melakukan dalam hal yang berani, dalam hal yang tegas, dalam hal penegakan hukum. Karena tanggung jawab kita cukup berat, dan dalam hal terkait dengan proses tugas-tugas dalam pelaksanaan hukum, saya melihat apabila kita melakukan hal yang tegas, yang kuat, saya pikir tidak perlu takut dengan segala ancaman dan apapun itu. Sehingga apabila dipandang kita akan dihinakan dengan apapun, seperti proses kriminalisasi diantaranya, percayalah bahwa Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, bukan kehinaan. Nah, Mas, mungkin yang terakhir ini, Mas sendiri waktu dulu kan di kepolisian, sebetulnya saat ini statusnya sudah nonaktif, dan bagaimana sebenarnya hubungan dengan teman-teman di kepolisian sampai saat ini? Saya purnawirawan Polri, jadi saya mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat, status saya adalah purnawirawan. Tentunya kepada institusi Polri, saya mencintai institusi Polri. Saya juga menaruh harapan besar kepada institusi Polri, karena ini institusi yang sangat penting bagi negara dan tentu bagi masyarakat Indonesia. Dan hubungan saya dengan rekan-rekan, senior, adik-adik, dan anggota-anggota di Polri, selama ini saya kira baik. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terima kasih Mas Novel atas waktunya. Semoga tabah dan juga siap untuk menghadapi yang ke depan ya berarti Mas Novel. Oke. Ya, terima kasih Mas Novel. Dan demikian wawancara kami dengan Novel Baswedan, penyidik KPK yang kemarin dikasuskan seperti itu dan ia merasa dirinya dikriminalisasi oleh Polri. Dan demikian laporan dari Rifan Dwi Astono dari kediaman Novel Baswedan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Peter dan Elis. Ya, Rifan Dwi Astono dari kediaman Novel Baswedan di Kelapa Gading, Jakarta Utara.